Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada malam hari ini kita insyaallah akan memulai kajian dari kitab Aqidat Ahli Sunnati wal Jamaah, Mafhumuha, Khasaisu Ahliha, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas. Ini yang takdim atau yang memberikan sambutan, adapun penulisnya adalah Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, ya. Sebelumnya kita sampaikan kitab yang akan kita pelajari yaitu Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf Salih Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Tetapi yang setelah kita lakukan kajian lebih mendalam dengan perbandingan yang ada, kita dahulukan terlebih dahulu kitab Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah insyaallah, baru kemudian setelah selesai kita akan mempelajari Al-Wajiz insyaallah taala. Jamaah sekalian, kita insyaallah langsung mempelajari tentang mafhumul aqidah al-islamiyah. Yang pertama yaitu ta'riful aqidah fil lughah, definisi akidah secara bahasa, ya, dari sisi bahasa, ya, apa arti daripada akidah dari sisi etimologi, ya. Kalimatu aqidah ma'khudhah minal aqd. Kalimah akidah itu diambil dari kata al-aqdu atau ikatan, juga ar-rabtu, ya, ar-rabtu wasyaddu biquwwah, ya. Ini artinya mengikat dengan kuat. Wa minhu al-ihkam wal ibram wat tamasuk wal murasah wat tawathuq. Ini artinya hampir berdekatan, yaitu pemantapan. Al-ibram itu artinya penetapan, kemudian at-tamasuk saling kait mengait, kemudian saling tempel menempel, al-murasah, dan wat tawathuq, ya, saling menguatkan, ya. Ini arti dari sisi etimologi al-aqidah, dari sisi aqidah, yaitu yang mudah untuk diingat al-aqdu, ikatan, ya. Jadi aqidah itu artinya ikatan, ikatan yang kuat, ya. Ini dari sisi etimologi, dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi istilah atau disebut terminologi, ya, al-aqidatu fil istilahi al-am tutlaqu ala hukmi dhihnil jazim haqqan kana am batila, yaitu tutlaqu, ya, biasanya diberikan makna istilah daripada akidah ini ala hukmi dhihnil jazim, yaitu keputusan pikiran yang mantap, ya. Jadi kita punya sebuah keputusan yang mantap, yang teguh di dalam pikiran kita, apakah itu benar atau salah. Ini akidah dalam pengertian umum. Tetapi kalau akidah di dalam pengertian akidah Islam, yaitu al-imanul jazim billah, iman yang mantap, iman yang teguh, iman yang kuat kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, juga kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir.
wal qadari khairihi wa syarrih, takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini semua harus diimani kalau di dalam pengertian akidah Islamiyah. Khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Wa bi kulli ma jaa fil Qur'anil Karim, dan wajib beriman dengan semua yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau ada orang Islam nggak percaya satu ayat saja, berarti dia bukan orang beriman. Ya, ini harus hati-hati. Jadi keimanan itu sepenuhnya, totalitas 100% Al-Quran kita yakini, tidak sedikit pun kita meragukan Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Ya, meskipun hanya satu ayat. Misalnya ada orang tidak percaya dengan ayat tentang poligami, menolak, saya tidak percaya, ya, saya tidak mau untuk meyakini adanya ayat poligami itu bukan ayat Quran misalnya. Apa hukumnya, Pak? Hukumnya apa? Kafir, karena dia tidak percaya satu ayat. Loh ya apa? Berarti orang yang nggak mau dipoligami kafir, lain lagi urusannya. Ya. Jadi kalau tidak meyakini adanya ayat poligami atau menolak ayat poligami, hukumnya kafir. Karena berarti menolak salah satu dari ayat Al-Quran yang wajib diimani. Berbeda kalau dia tidak mau dipoligami karena apa? Belum siap. Ini namanya dosa, maksiat. Sama dengan orang yang tahu hukumnya khamar itu haram dan dia meyakini minuman keras, miras itu haram. Hah? Ya, lalu dia melanggar. Apa hukumnya? Dosa. Dosa besar. Karena apa? Dia sekedar melanggar tapi tetap meyakini itu haram. Tapi kalau mengatakan khamr itu halal, apa hukumnya? Kafir, karena apa? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ini harus dibedakan, ya. Baik, makanya disebutkan harus mengimani semua yang ada di dalam Al-Quran, juga yang ada di dalam sunnah sahihah dari pokok-pokok agama, ya. Wa umurihi, perkara-perkara agama, juga berita-berita, kisah-kisah yang ada di dalamnya, dan apa yang disepakati oleh seluruh ulama salafus salih, serta berserah diri hanya kepada Allah dalam hukum, dalam perintah, di dalam al-qadar, ya, ketentuan Allah dalam syariatnya, dan juga tunduk patuh kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan taat dan berhukum serta ittiba, mengikuti, meneladani Nabi. Ini akidah Islam. Jadi kalau ada orang yang nggak mau ngikuti Nabi, ngikuti tradisi saja, ini menyalahi, ya, konsep akidah Islam. Karena akidah Islam itu selain daripada kita wajib patuh taat kepada Allah, juga harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, ini tentang pengertian akidah. Kita persingkat. Kemudian tentang ahlus sunnah wal jamaah, supaya kita faham. Jadi kita harus memahami dulu istilah-istilah yang ada ini. As-sunnah fil lughah hiya tariqah was-sirah. Sunnah itu artinya apa? Jalan. Kemudian juga as-sirah, as-sirah itu jalan hidup. Ya. Nah, disebutkan as-sirah, bahwa sunnah itu adalah as-sirah hasanatan kanat au qabihah. Sirah, sunnah itu adalah jalan hidup, ya, yang baik maupun yang buruk, ya. Ini secara bahasa, ya. Jadi as-sunnah itu apa? At-tariqah atau jalan. Dalam istilah ulama akidah, sunnah itu adalah al-huda, petunjuk, alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ilman wa i'tiqadan, dari sisi ilmu maupun akidah atau keyakinan,
qaulan wa amalan, ucapan maupun perbuatan. Wa hiya sunnah allati yajibu ittiba'uha, dan ini merupakan sunnah yang wajib untuk diikuti, yang wajib diteladani. Wa yuhmadu ahluha, dan dipuji para pengikutnya. Wa yudhammu man khalafaha, dan orang yang menyelisihinya dia akan yudhammu, ya, dihinakan, dicela, ya. Jadi sunnah menurut akidah itu berbeda sunnah menurut fikih. Kalau sunnah menurut fikih apa, Pak? Apabila dilakukan maka berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah menurut istilah fikih. Tapi sunnah dalam pengertian, dalam istilah ulama akidah, artinya adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang wajib untuk diteladani, yang wajib untuk diikuti. Karena sunnah di sini adalah jalan hidup yang diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda, ya. Jadi beda antara pengertian sunnah dalam fikih dengan sunnah dalam akidah, ya. Baik. Selanjutnya ta'riful jamaah. Ya, apa itu jamaah? Jamaah dalam bahasa artinya ma'khudha min maddati jamaah, diambil dari kata jamaah, mengumpulkan. Dan artinya taduru haulal jama', ya, berkisar tentang arti dari jamaah adalah al-jam'u, berkisar pada makna al-jam'u, yaitu perkumpulan, ya, atau kumpulan. Al-ijma' itu kesepakatan, al-ijtima' perkumpulan. Jadi ini berkisar pada makna itu. Sehingga makna daripada al-jamaah di sini ziddu at-tafarruq, ya, lawan daripada perpecahan, ya. Perkumpulan atau kesepakatan atau kumpulan, nah, yang di sini merupakan lawan dari at-tafarruq atau perpecahan, ya. Kemudian jamaah dalam istilah ulama akidah yaitu salaful ummah, ya, orang-orang terdahulu dari umat ini, minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan mereka yang mengikuti para sahabat dan tabi'in ini hingga yaumiddin, sampai hari kiamat. Dan mereka itulah yang bersepakat di atas kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi jamaah di sini, arti jamaah yaitu apa, Pak? Mereka yang disebut sebagai orang-orang terdahulu dari umat ini, yaitu para sahabat dan yang mengikuti para sahabat, ya, serta siapapun, ya, dari kalangan tabi'in dan siapapun yang mengikuti mereka sampai hari kiamat, yang mereka itu komitmen untuk mengambil sumber beragamanya dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai yang dipahami oleh para sahabat ini, ya. Ini tentang al-jamaah, ya. Kemudian sekarang kita supaya sampai pada tema kita, yaitu khasaisul aqidah al-islamiyah, keistimewaan akidah Islam. Al-aqidatul islamiyatul mutamathilatu fi aqidati ahli sunnati wal jamaah, ya, laha khasais adidah la tujadu fi ayyi aqidatin ukhra. Akidah Islam yang dia adalah akidah ahlus sunnati wal jamaah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh akidah yang lain.
wala gharwa fi dzalika id anna tilkal aqidah tustamaddu minal wahyi alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfi. Yang demikian itu tidak mengherankan karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil dari wahyu yang tidak ada kebatilan di dalamnya, ya. Jadi Al-Qur'an, Sunnah adalah merupakan sumber daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini merupakan wahyu dari Allah, ya. Al-Qur'an wahyu dari Allah, termasuk lafadznya. Kalau Nabi SAW menyampaikan hadisnya juga wahyu dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah yantiqu anil hawa, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah, ya, berbicara berdasarkan hawa nafsu. Yang beliau sampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk semua adalah wahyu dari Allah, bukan dari dirinya Nabi. Ya, makanya disebutkan di sini, ya, itulah akidah yang lurus, ya, yang tidak ada kebatilan di dalamnya, karena semua adalah wahyu dari Allah, bukan karangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beberapa keistimewaan dari akidah Islam ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pertama, salamatu masdarit talaqi. Ini perlu kita ketahui, ya. Yang pertama adalah kemurnian sumber pengambilan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa dzalika bi'timadiha 'alal kitabi was sunnah. Yang demikian itu karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, wa ijma'is salafis salih, dan ijma' kesepakatan para salafus salih, ya, yaitu orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid-murid pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak ada di dalam sumber pengambilan akidah itu hal-hal yang menyimpang, jauh dari hawa nafsu dan syubhat, semuanya dari wahyu, ya. Nah, yang demikian ini tidak didapati pada madhab atau aliran atau agama yang lain selain akidah Islam, ya, selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya Yahudi, juga Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, sumber pengambilan akidah atau keyakinan mereka dari mana? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, yang bisa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, ya. Nah, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang lainnya, amma sufiyah, orang-orang sufi, sumber pengambilan akidah mereka adalah al-kasaf. Kasaf itu apa? Fathul hijab bainal abdi wa rabbih, terbongkarnya, ya, hijab, tirai antara Allah dengan hamba. Ini mengakunya mereka seperti itu, sehingga ini menjadi sumber akidah mereka. Orang-orang sufi menganggap bahwa terdapat kasaf atau terbukanya hijab, ya, tirai antara hamba dengan Allah, sehingga semua langsung diambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengakuan mereka, dan ini tidak benar, ya, karena sumber akidah harus dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian juga termasuk ilham wal hadas, ya. Al hadas itu, ya, disebutkan orang yang memiliki sumber, ya, bahwa
akidahnya itu dari ilham, ya, dari apa yang disampaikan oleh hatinya, ya, bisikan-bisikan hati, ya. Juga termasuk dari ru'a wal manamat, termasuk yang jadi sumber akidahnya orang-orang sufi, yaitu apa? Mimpi-mimpi. Mereka mengatakan mimpi ini sebagai sumber akidah mereka. Nah, ini tak betul, ya, tidak betul. Kemudian Ar-Rafidah, orang-orang Syiah, bagaimana sumber akidahnya? Masdarut talaqqi indahum ma yaz'umuna annahu mawjudun fil jafar. Orang Syiah sumber pengambilan akidahnya bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dari kitab yang ditulis tangan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan apa yang disampaikan oleh imam-imam mereka, itu imam 12, ya. Nah, ini perlu kajian khusus terkait dengan bagaimana imam-imam mereka dan bagaimana sikap mereka terhadap imam 12 dari orang-orang Syiah ini, ya. Kemudian ulama-ul kalam, orang-orang yang disebut dengan filsuf atau ahli filsafat, ya. Cara pengambilan sumber pengambilan akidah mereka yaitu akal, rasional, logika, ya. Nah, ini orang-orang ahli filsafat tidak mau memberikan atau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber akidah, tapi akal mereka. Kalau cocok dengan akalnya maka diterima, kalau tidak cocok tidak diterima, ya. Ini orang-orang filsafat. Amma sairul madzahibil fikriyati wal ittijahat al batilah, adapun seluruh mazhab-mazhab pemikiran, aliran-aliran yang batil seperti syuyu'iyah, seperti komunisme, wal ilmaniyah, sekulerisme, fa innaha ta'tamidu fi taqriri mabadi'iha ala zabalati afkari al munharifin. Mereka mendasarkan prinsip-prinsip mereka dalam akidah, ya, atas dasar sampah pemikiran orang-orang yang menyimpang. Jadi tidak ada yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Wa nahatu adhanil kafarah wal mulhidin, serta pemikiran pola pikir, ya, orang-orang kafir dan ateis. Alladzina yahkumuna ahwa'uhum bi syahawatihim fi ibadatillah, di mana mereka, ya, menjadikan hawa nafsu dan syahwat mereka sebagai dasar di dalam menyembah kepada Allah. Adapun akidah Ahlussunnah, ya, ini keistimewaannya alhamdulillah salimah musallamah min hadzal dajjal waz zaif. Jadi selamat, kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah selamat dari berbagai kepalsuan ini dan kebohongan yang mereka bikin. Nah, ini jadi ini yang membedakan sumber pengambilan akidah Ahlussunnah dengan aliran-aliran, dengan mazhab-mazhab pemikiran, bahkan dengan agama lain. Ya, konsisten hanya mengambil sumber akidah dari dua wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ini keistimewaan yang pertama, ya. Yang kedua, annaha taqumu ala taslimi lillahi ta'ala wa li rasulih, yaitu bahwa akidah Ahlussunnah, ya, berdiri di atas prinsip taslim lillah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena apa? Dzalika li annaha ghaibun, sebab akidah, keyakinan itu sesuatu yang real, nyata atau gaib, Pak? Hah? Gaib. Keyakinan kita ini, masalah akidah itu masalah gaib, bukan sesuatu yang bisa
lihat Allah bisa dilihat? Enggak, ghaib. Maka kita hanya meyakini malaikat ghaib. Ya. Nah, makanya akidah itu apa? Berdiri di atas at-taslim. Berserah diri secara totalitas kepada Allah dan Rasulnya, karena ghaib. Wal ghaibu yaqumu ala taslim, dan ghaib itu yang tidak terlihat, maka kita hanya sepenuhnya berserah diri, sudah menerima, ya, sebagaimana Abu Bakar, ya, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang Isra Mi'raj beliau, ya, para sahabat ada yang mempertanyakan, ada yang sebagiannya opo iyo, ya dalam semalam bisa sampai ya Palestina, sampai ke langit yang ketujuh, ya, ada yang ragu-ragu. Nah, Abu Bakar orang yang sepenuhnya yakin, tidak ada keraguan sama sekali. Ketika dikabari oleh Nabi, langsung beliau percaya 100%. Sehingga disebut as-siddiq, orang yang percaya, ya, orang yang betul-betul percaya, yakin, akidahnya kuat. Sehingga disebutkan seandainya imannya kaum muslimin ditimbang, ya, keyakinannya dengan Abu Bakar masih lebih kuat, imannya Abu Bakar lebih berat. Karena apa? Saking totalitasnya keyakinan Abu Bakar, sehingga disebut as-siddiq. Ini yang diperlukan, iman itu begitu, yakin betul. Kalau Allah menjanjikan surga, yakin betul bagi yang beramal saleh, ya, beriman dan beramal saleh, ya. Jangan sampai ragu-ragu, apa betul sih nanti di kuburan itu akan ditanya malaikat mungkar nakir itu. Ada enggak yang ragu-ragu? Lah ini tidak boleh, wajib yakin seyakin-yakinnya. Loh ya gimana Ustaz? Ya karena persoalan ghaib, ghaib, tidak boleh ragu-ragu. Kita berserah total kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka inilah yang disebut dengan akidah at-taslim lillah. Nah, kemudian iman kepada yang gaib min a'zami sifatil mu'minin allati madahahumullah. Iman kepada yang gaib itu termasuk sifat yang agung yang dimiliki oleh orang-orang beriman, yang Allah puji mereka dengan sifat ini. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat pertama, ya, yang ditegaskan oleh Allah sifatnya orang beriman, yaitu yu'minuna bil ghaib, yakin, percaya sepenuhnya dengan yang gaib, yang Allah beritakan dan yang Rasulnya beritakan. Kalau tidak percaya, dia bukan orang beriman, ya. Kita pernah lihat malaikat, Pak? Ada yang pernah lihat malaikat Jibril? Tidak ada. Tapi kenapa kita mengatakan ada malaikat Jibril? Karena diberitakan Al-Quran dan diberitakan oleh sunnah, oleh hadis. Kenapa kita percaya? Ya karena kita orang Islam, sepenuhnya berserah diri, yakin, karena diberitakan oleh wahyu, maka kita percaya. Jangan seperti sebagian orang-orang liberal mengatakan malaikat itu sebetulnya bukan makhluk. Malaikat itu adalah, ya, dorongan untuk melakukan kebaikan. Jadi tidak ada makhluk yang namanya malaikat. Dorongan kebaikan itulah malaikat. Adapun setan itu juga bukan makhluk. Dorongan kejahatan, keburukan itu setan. Nah, benar apa enggak ini, Pak? Salah. Karena Al-Quran menceritakan bahwa malaikat itu adalah makhluk. Baik di dalam hadis tentang pelajaran iman, Islam, ihsan, di mana malaikat Jibril datang, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
seperti seorang yang punya atau memakai pakaian putih yang tidak ada bekas perjalanan, ya. Orang yang ganteng, ya, disifati, dan beliau waktu itu menyerupai sebagai manusia. Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, memiliki 600 sayap. Satu sayap, ya, menutupi ufuk barat, satu sayap menutupi ufuk timur. Besarnya seperti apa? Wallahu a'lam. Karena ini adalah ghaib. Kita harus yakin. Jangan seperti orang liberal tadi, Pak. Itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, itu. Baik. Selanjutnya, kenapa? Li'annal uqul la tudrikul ghaib. Akal manusia itu terbatas, tidak bisa mencapai kepada hal yang ghaib. Ya, dan akal itu tidak bisa berlepas diri atau bisa dilepas untuk mengetahui syariat, ya, secara terinci. Akal ini terbatas, ya. Karena apa? Memang lemah akal manusia, sebagaimana sam'ul insar qasirah, pendengaran manusia terbatas, penglihatannya juga terbatas, maka akalnya juga terbatas. Maka oleh karena itu ta'ayyana al-imanu bil ghaibi wat taslimu lillahi azza wa jalla. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus beriman kepada yang gaib, tunduk patuh berserah diri kepada Allah, ya. Adapun akidah yang lain, mereka tidak mau berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, ya. Mereka hanya tunduk kepada akalnya, ya, kepada hawa nafsunya. Dan inilah yang menjadi sebab kerusakan umat-umat dan agama-agama, yang dimana mereka itu apa? Sebab kerusakannya taqdimul aqli 'alan naqal, ya. Mereka mendahulukan akal daripada nakal, daripada wahyu, daripada Quran dan sunnah, ya. Juga mendahulukan hawa nafsu daripada petunjuk. Contoh yang lain apa, Pak? Ya, ada yang bisa memberikan contoh? Ya, disebutkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pada sepertiga malam terakhir apa, Pak? Turun ke langit dunia. Ini hadis sahih, ya. Kemudian hadis ini Bukhari Muslim, ya. Ada orang yang mengatakan turunnya itu bagaimana, ya, sementara di Indonesia aja ada perbedaan sampai 3 jam, Pak, ya. Indonesia Barat, Timur, Tengah, gitu ya. Kalau perbedaan dengan Saudi Arabia 4 jam, ya. Kalau dengan Amerika berapa jam, Pak? 12, ya, 12 jam. Loh, kalau turun pada waktu sepertiga malam jam 3 katakan di bumi Marina Mas ini, loh, kan Amerika masih jam berapa? Jam 3 sini. Hah? Kapan turunnya itu? Sing bener kapan? Ya, boleh nggak bertanya seperti itu, Pak? Nggak boleh, karena ini persoalan ghaib. Jadi jangan, loh ya, kalau Allah turun sepertiga malam terakhir Indonesia, Amerika masih siang, ya, bahkan mungkin masih pagi. Saudi juga masih malam. Nah, tidak boleh, karena ini urusan ghaib. Tidak boleh kita logikakan, karena persoalan ghaib. Contoh yang lain apa, Pak? Ketika kita sholat,
Setiap kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apakah Allah menjawab? Allah menjawab. Ya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya. Loh, berapa miliar manusia yang sholat? Terus siapa jawabnya Allah itu? Ya, ada yang bertanya begitu. Tidak boleh, Pak. Allah itu maha kuasa. Tidak boleh kita bayangkan seperti manusia yang lemah. Kalau kita jawab orang satu-satu ini, pertanyaan ada 3 orang nanya, ya kita nggak bisa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun orang itu miliaran sholat, Alhamdulillahirabbil alamin, ada yang sedang membaca Ar-Rahmanir Rahim, ada yang sedang membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, ya apa jawabnya? Allah maha kuasa. Jangan dibayangkan seperti kita yang lemah. Tidak boleh bertanya tentang itu, karena ini urusan ghaib. Sampai sini paham, Mbak, ya? Jadi jangan disamakan dengan manusia yang lemah. Ya, ini supaya lebih masuk untuk memahami masalah akidah ini. Intinya adalah soal keyakinan, kepercayaan kepada yang ghaib. Ya, baik. Yang ketiga, ini sebentar lagi Isya soalnya, muwafaqatuha lil fitratil qawimah wal aqlis salim. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sesuai dengan fitrah, ya, yang lurus dan akal yang selamat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu persis sama, tidak bertentangan dengan fitrah manusia, ya, dengan naluri manusia, dan sesuai dengan akal sehat, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan akal yang bersih, yang terjauhkan dari syahwat dan syubhat, ya, tidak bertentangan dengan nas yang sahih, ya, yang sahih, yang terbebas dari cacat dan kekurangan. Adapun akidah yang lain, jamaah sekalian, maka ini adalah akidah yang berupa halusinasi, asumsi-asumsi yang tu'mil fitr, membutakan fitrah, wa taballudil uqul, wa tuballidul uqul, yaitu membodohi akal manusia, membuat bodoh akal manusia. Ini akidah selain akidah Ahlus Sunnah, ya. Oleh karena itu diumpamakan di sini, andai kata ada orang, ini perumpamaan tentang bagaimana lurusnya akidah Ahlus Sunnah. Andai kata ada orang yang dilepaskan pikiran dan hatinya dari seluruh keyakinan, hatinya kosong, tidak punya keyakinan apapun, yang benar maupun keyakinan yang benar atau yang salah. Kemudian dia berusaha untuk melihat, ketika disodorkan ada akidah yang benar, kemudian akidah yang salah, ya, dia melihat dengan kesadaran dia, aslinya kosong, ya, hatinya tidak punya keyakinan apapun, lalu disodorkan kepada dia 2 keyakinan, keyakinan yang benar, keyakinan yang salah, ya, dan dia melihatnya dengan penuh kesadaran dan pemahaman, maka dia pasti bisa untuk menentukan mana akidah yang benar dan mana akidah yang salah, karena ini adalah fitrah manusia, ya. Jadi tidak mungkin kemudian dia itu mengatakan 2 akidah antara yang batil dengan yang benar ini ternyata sama saja, tidak mungkin, karena fitrah manusia bisa menentukan, oh ini yang benar, ini yang salah, meskipun tidak diberitakan wahyunya dari Allah. Ini artinya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak bertentangan dengan fitrah manusia, ya, tidak bertentangan. Maka tidak mungkin dia akan mengatakan sama saja antara akidah yang benar dengan akidah yang salah. Kalau mengatakan seperti itu sama saja dengan dia mengatakan sama saja antara malam dengan siang, padahal jelas berbeda. Nah, ini perumpamaan para ulama tentang begitu lurusnya akidah
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mempelajari akidah adalah sesuatu yang sangat penting supaya kita tidak menyimpang, supaya kita tidak salah ya. Sementara kebanyakan manusia ya itu sibuk dengan urusan dunia ya, sibuk dengan masalah-masalah yang ini. Masalah akidah ini hukumnya wajib, kita harus tahu Pak. Wajib, jangan sampai tidak mengerti tentang kewajiban untuk meyakini ya, terutama hal-hal yang ada di dalam akidah Ahlussunnah tadi, keimanan kepada Allah. Dia harus bisa memahami dengan baik bagaimana beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya ya, rasul-rasulnya ya, hari akhir, kepada takdir, dan juga berbagai hal yang terkait dengan keimanan kepada yang gaib, siksa kubur dan seterusnya ya, nikmat kubur ya. Semua ini perlu dipelajari oleh kaum muslimin, harus memahami supaya tidak salah. Karena kalau akidahnya keliru, kemudian tidak mentauhidkan Allah, tidak mengisahkan Allah, menyekutukan Allah, maka tidak ada gunanya seluruh amal ibadahnya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kalian menyekutukan Allah, maka sia-sia amalmu. Salatnya sia-sia ya, puasanya sia-sia, zakatnya sia-sia, semuanya sia-sia, naudzubillah. Kalau menyekutukan Allah ya, kalau dia berbuat syirik kepada Allah. Nah, maka di sini perlunya kita pelajari akidah ini. Saya kira ini Pak ya, karena sudah masuk Isya, kita cukupkan sekian. Ada yang ditanyakan? Ya? Ada yang bertanya Pak? Atau cukup? Cukup ya? Baik. Mungkin ke depan kalau ada yang mau bertanya disiapkan sehingga nanti ada dialog ya. Kita tutup jazakumullah khairan dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.